sangkaan umatku, aku sesuai sangkaan hambaku. Tapi kita sulit sekali untuk bersangka baik. Hari ini saya akan menceritakan berbagai pengalaman betapa sangka baik itu ajaib, betapa bersangka baik itu Masya Allah. Tidak instan. Saya menunggu 30 tahun jawabannya. Saya menunggu 12 tahun jawabannya. Pertama, saya memiliki anak 4. Pertama, putri saya almarhumah Giska. Usia 12 tahun dia disetujui pangeran tunggal di Taman Ismail Marzuki. Usia 12 tahun, kelas 5 SD, kelas 6. Diizinkan dengan kurator yang hebat namanya Pak Jim Supaka. Beliau mengizinkan karena bukan anak saya, bukan anak ayahnya, bukan karena orang tuanya dikenal atau berkenalan kita kenal baik, bukan, tapi karena kualitas dan kuantitasnya layak untuk pameran tunggal. Usia 12 tahun dengan kondisi tuli, Giska sudah bisa berkarya. Saya menunggu 12 tahun jawabannya untuk saya dinaikkan derajat oleh anak saya yang disabilitas. Kalau memiliki anak bisa menaikkan derajat orang tua, biasa itu. Anak sempurna, anak soleh, anak yang bisa membanggakan orang tua, lulus ini, lulus itu, berkarya. Tapi Allah punya kehendak saya dinaikkan derajat saya oleh putri saya yang tuli, yang kata orang cacat. Zaman itu bukan disabilitas sebutannya, kasihan anak Dewi cacat. Kasihan, mohon handphonenya tolong di silent ibu-ibu. Soalnya bisa hilang black langsung, namanya juga remaja ya kita ya. Ketahuan umur. Saya nggak tahu itu waktu itu masih kecil didengarkan oleh orang tua atau memang kita seumuran ya? Seumuran. Betty. Masya Allah. Saya masuk, saya ketok pintunya. Ini masa-masa SMP. Saya bilang, pelukan aja, nggak usah sekolah. Mumpung ibu masih hidup nih, nggak apa-apa, nggak usah sekolah. Nanti kan masa depanmu tergantung hari ini. Kalau engkau hari ini tidak mengejar ilmu, ya itu bukan urusan ibu. Mungkin ibu udah nggak ada di dunia ini, udah nggak ngeliat. Jadi nggak usah sekolahnya, kita pelukan aja. Panik dia langsung kerja. Gitu. Ibu aneh, nggak ada di orang tua yang kayak ibu. Karena apa? Ibu tahu, kamu kayak kambing, disuruh kiri ke kanan. Anak-anak itu di usia akhir balik, Bu, semua nggak perempuan nggak. Nak kayak gini, ya ke kanan. Nak ke kiri, ya ke kanan. Nak ke kanan, ya ke kiri. Betul, Bu? Lagi sering sama orang, lagi monyet-monyetan. Jangan dilarang. Kasih tahu bahayanya. Lanjut. Allah menyayangi, Masya Allah. Anak disabilitas tidak suami stroke, nikmat banget. Itu cara Allah menyayangi. Tolong Bunda harus syukuri, karena Allah itu tahu kemampuan daya kita menerima ujian dan akan diberikan hadiah yang tidak terduga.
Entah di sini, entah di sana. Tapi saya meyakini Allah itu tidak akan menyiksa umatnya. Buktinya apa? Bunda bisa melangkahkan kaki hari ini ke sini. Allah akan mampukan Bunda Farida untuk menjalani hidup. Saya mau cerita sedikit sebagai contoh. Saya punya teman yang biasa menyewakan alat musik. Namanya Binina. Saya udah izin, saya mau share, akan menyebut nama beliau. Punya satu anak autis. Satu-satunya anak autis, suaminya meninggal. Anaknya baru usia waktu itu 2 tahun. Datang ke saya nangis, gimana? Nggak usah gimana, Allah udah akan mengatur hidupmu. Yakin aja. Yakin Allah akan mengatur dengan baik. Bagaimana cara kita nggak tahu? Allah itu tidak bisa dijangkau oleh akal, nggak bisa dilihat secara logika, nggak bisa dipikirin. Udah pasrah lillahi ta'ala, ya Allah, aku menerima takdir apapun aku terima. Mohon bimbing aku. Minta dibimbing. Dan Bunda tahu namanya Zafran anak. Saya bilang ini anak, kalau ibunya yakin Allah itu menitipkan karena Allah percaya, ibunya harus yakin ini anugerah Allah. Saya yakin ini anak akan bikin senang mama. Oh nggak mungkin, bagaimana caranya? Oh bagaimana? Ya nggak tahu caranya. Hanya Allah yang tahu, tapi saya meyakini dan harus yakin Allah tidak pernah sia-sia menciptakan makhluk. Allah tidak akan pernah sia-sia menciptakan semua yang ada di bumi. Pasti ada maksudnya. Sekarang saya bilang, dia suka ngapain? Suka lempar-lempar barang.